Timnas Indonesia lebih dari Manchester United. Pertandingan Timnas disiarkan 141 negara, sedangkan ASEAN All Stars versus MU sepi peminat. Siapa yang tak kenal Manchester United? Klub legendaris asal Inggris ini akhirnya menginjakkan kaki di Malaysia. Ya, MU sudah tiba di Kuala Lumpur dalam rangka menghadapi laga eksibisi melawan ASEAN All Stars. Kedatangan mereka disambut dengan berbagai spanduk dan promosi besar-besaran. Dari Hotel Bintang 5, pengawalan ketat, hingga serangkaian agenda jumpa fans dan sesi latihan terbuka. Semua tampak megah di permukaan. Tapi sayangnya, antusiasme publik tak sebanding dengan ekspektasi. Tiket laga MU versus ASEAN All Stars dilaporkan tak terjual habis. Bahkan beberapa kategori masih tersedia bebas, meski hari pertandingan tinggal hitungan waktu. Sebuah ironi besar, mengingat MU adalah klub yang dulu selalu disambut gegap gempita dimanapun mereka bermain di Asia. Namun di sisi lain, kejutan datang dari tanah air. Timnas Indonesia justru berhasil mencuri perhatian dunia. Laga mereka disiarkan ke 141 negara, sebuah pencapaian yang bahkan belum tentu dicapai oleh laga-laga pramusim klub elit Eropa sekalipun. Apa yang membuat Garuda lebih menjual dari Manchester United? MU membawa nama besar, namun pertandingan ini terasa hampa secara emosional. ASEAN All Stars bukan tim dengan ikatan kuat ke publik. Sebaliknya, Timnas Indonesia bermain untuk bangsa, membawa harga diri, dan menyentuh sisi emosional pendukungnya. Disinilah letak daya tariknya. Gengsi klub kalah oleh kedalaman makna dari sebuah tim nasional. Penolakan Indonesia untuk melepas pemain ke ASEAN All Stars menuai kritik dari panitia. Namun keputusan ini justru didukung publik Indonesia yang merasa lebih penting menjaga fokus timnas daripada mengirim pemain untuk laga yang dianggap tidak penting. Isu ini makin memperpanjang jarak antara Indonesia dan AFF yang belakangan sering dianggap gagal dalam memprioritaskan kemajuan sepak bola di kawasan. Timnas Indonesia bukan hanya tim bola, tapi produk emosi. Setiap laga diwarnai jutaan interaksi digital, trending topik di media sosial, dan dukungan luar biasa di dalam stadion. Media luar mulai memperhatikan, bukan hanya soal hasil, tapi fenomena sosial yang mengelilingi Garuda saat ini. Yo, ayo semua, saatnya kita bangkit. Indonesia, Garuda Perkasa. Di atas langit biru kita terbang tinggi, Garuda berkibar penuh semangat hidup ini. Laga antara Manchester United dan ASEAN All Stars sejatinya dirancang sebagai perayaan sepak bola Asia Tenggara. Tujuannya menghidupkan kembali antusiasme publik terhadap regional ASEAN, sekaligus mendekatkan klub Eropa dengan fans Asia. Promotor berharap laga ini akan memicu euforia besar, apalagi MU adalah tim dengan sejarah panjang dan pendukung yang luas di Asia sejak era 90-an. Namun, apa yang di atas kertas terlihat meyakinkan, ternyata berbeda jauh di lapangan. Minat publik justru tak sebesar yang dibayangkan. Beberapa kursi stadion masih kosong, bahkan menjelang hari H respons media sosial pun datar, lebih banyak yang mempertanyakan relevansi laga ini daripada menantikannya. Salah satu penyebabnya, minimnya ikatan emosional dengan tim ASEAN All Stars. Tim ini bukanlah representasi utuh dari kawasan. Banyak pemain bintang, termasuk dari Indonesia, tidak dilepas oleh klub atau federasi. Bahkan, beberapa pendukung menganggap laga ini hanya sebuah ajang eksibisi yang dibuat-buat, tanpa nilai kompetitif dan tanpa semangat rivalitas. Kontras dengan itu, Timnas Indonesia sedang mengalami kebangkitan besar. Sejak kedatangan pelatih berkualitas dan gelombang pemain diaspora, Timnas tidak hanya tampil lebih kompetitif, tetapi juga menjadi simbol harapan baru bagi sepak bola nasional dan bahkan kawasan Asia Tenggara. Atmosfer di setiap laga Timnas Indonesia begitu luar biasa. Stadion selalu penuh, media sosial meledak,
Dan kini, siarannya pun menjangkau 141 negara, sebuah pencapaian yang sebelumnya hanya dinikmati oleh turnamen besar, seperti Piala Asia atau Piala Dunia. Fakta ini menunjukkan bahwa publik, baik di dalam maupun luar negeri, kini lebih tertarik menyaksikan tim nasional yang sedang berkembang pesat, daripada sekedar menyaksikan laga eksibisi klub top yang tidak relevan secara emosional. Kita tak pernah mundur, tak kenal lelah. Indonesia, tanah yang penuh dengan cerita besar. Bangkitlah sekarang waktunya, tak ada yang bisa halangi kita. Garuda Perkasa tak pernah menyerah, kita lawan dunia bersatu selamanya. Garuda Perkasa terbang menembus angkasa. Pertandingan timnas Indonesia terbaru, entah itu dalam ajang kualifikasi, uji coba FIFA Matchday atau Piala Asia, telah disiarkan ke 141 negara. Artinya, laga Garuda bisa disaksikan dari benua Asia, Timur Tengah, hingga Afrika dan sebagian Eropa. Ini bukan angka yang sembarangan, bahkan beberapa pertandingan MU di Asia, termasuk kontra ASEAN All Stars, tidak mendapat jangkauan siaran seluas ini. Tayangan MU lebih banyak terbatas pada saluran kabel premium, tidak semua negara menayangkan secara terbuka, dan beberapa hanya mengandalkan cuplikan digital. Stadion tempat timnas Indonesia bermain, entah di GBK atau di luar negeri, selalu dipenuhi supporter. Bahkan ketika bermain tandang, supporter Indonesia tetap hadir ribuan jumlahnya. Suasana nyanyian, koreografi, dan semangat 90 menit tanpa henti menciptakan atmosfer yang tak bisa ditiru oleh pertandingan eksibisi manapun. Sementara itu, laga MU versus ASEAN All Stars di Stadion Nasional Bukit Jalil justru tidak sold out, dengan beberapa tribun tampak kosong. Tidak ada koreografi, tidak ada nyanyian khas, hanya suasana formal penuh dokumentasi. Timnas Indonesia kini tak hanya ramai di media, tapi juga berprestasi di lapangan. Kemenangan atas Bahrain dan peluang lolos ke babak selanjutnya dalam kualifikasi, serta performa pemain seperti Marcelino, João Idzes, hingga Ole Romeni membuat dunia mulai melirik. Indonesia tak lagi jadi lumbung gol Asia Tenggara. Mereka adalah ancaman serius. Timnas Indonesia mengalami kebangkitan yang otentik, peningkatan kualitas pemain, strategi pelatih yang jelas, dan hasil-hasil signifikan. Ini bukan pencitraan. Ini adalah hasil dari kerja sistematis, mulai dari pemain, reformasi PSSI, hingga dukungan penuh dari pemerintah dan fans. Kekuatan hati, kita takkan tergoyahkan. Dari Sabang ke Merauke, satu tekad, satu jiwa. Indonesia juara, kita kan terus berlari. Sebaliknya, laga MU versus ASEAN All Stars terasa seperti gimmick komersial. Bintang besar datang, lawan dikumpulkan instan tanpa chemistry, pertandingan berlangsung datar. Tidak ada makna historis, tidak ada kesinambungan, dan tidak ada dampak jangka panjang. Indonesia adalah salah satu negara dengan fans sepak bola digital paling aktif di dunia. Setiap konten seputar timnas bisa viral dalam hitungan menit. Bahkan media asing seperti ESPN 433 dan media Korea sudah mulai rutin menyorot Indonesia karena tahu engagement-nya tinggi. Penolakan Indonesia untuk melepas pemain ke ASEAN All Stars disorot sebagai bentuk perlawanan terhadap struktur sepak bola regional yang dianggap stagnan. Banyak fans justru mendukung sikap ini. Kami sudah cukup jadi pelengkap, sekarang kami ingin memimpin. Di saat Manchester United, klub legendaris Eropa berkeliling Asia dalam tur yang megah namun sepi gairah. Timnas Indonesia justru tampil memukau dan membakar semangat jutaan pasang mata dari 141 negara. Ini bukan tentang siapa yang lebih besar namanya, tapi siapa yang lebih relevan di hati publik saat ini. Mungkin bagi sebagian orang ini hanyalah sebuah pertandingan sepak bola, tapi bagi kita ini adalah gerakan budaya, kebangkitan identitas, dan awal dari dominasi baru.
Kalau kamu bangga jadi bagian dari kebangkitan ini, jangan lupa like video ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, apa yang bikin Timnas Indonesia bisa sedahsyat ini? Dan tentu saja, subscribe untuk terus mengikuti perkembangan Timnas, berita terbaru, dan narasi-narasi menarik lainnya seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dalam keberagaman kita satu, jiwa kita besar takkan pernah runtuh.